Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Azam Abdul Nadawi dalam kabar utama pagi ini, edisi Rabu 25 Februari 2026. Kami rangkumkan beberapa informasi terkini dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Pemirsa, Kementerian Keuangan resmi merilis laporan realisasi APBN per Februari 2026. Dalam laporan tersebut, penyerapan anggaran negara dinilai tetap berada pada jalur yang positif. Fokus utama belanja negara di awal tahun ini diarahkan pada penguatan sumber daya manusia. Pemerintah telah menyalurkan dana sebesar 19,5 triliun rupiah khusus untuk menunjang program makanan bergizi gratis atau MBG. Anggaran ini mencakup pengadaan bahan baku pangan, distribusi logistik, hingga pembangunan infrastruktur dapur di berbagai satuan pendidikan. Langkah ini diambil bukan hanya sebagai upaya perbaikan gizi nasional, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga daya beli masyarakat. Melalui program MBG, pemerintah berupaya menciptakan efek pengganda ekonomi atau multiplier effect, di mana bahan pangan diserap langsung dari petani lokal serta melibatkan UMKM di tiap daerah sebagai penyedia layanan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi hari ini kembali menggelar sidang lanjutan terkait pengujian material Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan. Sidang yang dipimpin oleh 9 hakim konstitusi ini beragendakan dan mendengarkan keterangan saksi ahli serta pengarahan bukti tambahan dari pihak pemohon. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah perwakilan masyarakat adat dan pemerintah daerah yang keberatan atas pasal penetapan batas wilayah administrasi. Pemohon menilai atau menetapkan batas wilayah dalam UU tersebut berpotensi menghilangkan hak wilayah masyarakat serta menghambat akses pengelolaan sumber daya alam oleh penduduk setempat. Di sisi lain, pihak pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait menegaskan bahwa penetapan batas wilayah tersebut sudah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan tersebut. Pemirsa, kabar baik datang dari sektor makroekonomi nasional. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 akan mencapai angka 6%. Angka proyeksi ini berada di atas rata-rata pertumbuhan tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan ini didorong oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, serta realisasi investasi asing yang terus mengalir masuk ke sektor hilirisasi industri. Menteri Koordinator bidang perekonomian menyatakan bahwa upaya pemerintahan dalam menangkas hambatan birokrasi telah menjadi faktor kunci dalam menarik modal besar ke dalam negeri. Di tengah ketantangan geopolitik dunia, Indonesia dinilai memiliki ketahanan domestik yang tangguh. Di tengah tantangan geopolitik dunia, Indonesia dinilai memiliki ketahanan domestik yang tangguh. Selain konsumsi, kinerja ekspor produk manufaktur dan pertambangan juga menjadi penopang utama dalam mencapai target 6% tersebut. Pemerintah juga memastikan bahwa pertumbuhan ini akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran. Pemirsa, Bank Indonesia resmi mengumumkan kebijakan moneter terbaru dalam Dewan Gubernur edisi Februari 2026. Bank Sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate. Langkah ini diambil sebagai upaya preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali pada sasaran 2,5% plus minus 1%. Keputusan ini juga diikuti dengan tetapnya suku bunga deposit facility serta suku bunga lending facility guna menjaga likuiditas perbankan nasional. Di tengah eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta ketidakpastian kebijakan moneter di Amerika Serikat,
Bank Indonesia memilih untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur BI menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah memitigasi dampak rambatan dari gejolak pasar keuangan global. Meski suku bunga tetap, Bank Indonesia terus mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemirsa, sorotan publik kembali tersial setelah isu dugaan ijazah palsu seorang tokoh nasional kembali mencuat dalam persidangan di Pengadilan Negeri hari ini. Suasana ruang sidang sempat memanas saat majelis hakim mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan yang diajukan sebagai bukti oleh pihak tergugat. Hakim ketua meminta pihak terkait untuk menghadirkan dokumen asli serta verifikasi langsung dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, guna memastikan validitas data yang tercantum. Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan tim hukum tingkat tinggi dan berpotensi memerangi kredibilitas pejabat publik di mata masyarakat. Di sisi lain, pihak penasihat hukum terdakwa menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan dinilai sebagai upaya pembunuhan karakter atau karakter assassination. Mereka menyatakan bahwa seluruh proses administrasi sebelumnya telah melewati verifikasi ketat oleh lembaga negara, sehingga keabsahannya tidak perlu diragukan lagi. Pemirsa, Indonesia terus memperluas jejaring diplomasi di kawasan Amerika Latin. Kali ini, DPR RI secara resmi memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah Kuba melalui jalur diplomasi parlemen. Dalam pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Havana, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di dua sektor strategis, yakni kesehatan dan teknologi pertanian. Parlemen Indonesia mendorong pertukaran tenaga ahli medis serta pemanfaatan teknologi vaksin dari Kuba, yang selama ini dikenal sebagai sistem kesehatan yang sangat maju. Penguatan hubungan ini merupakan bagian dari strategi luar negeri Indonesia untuk diverifikasi mitra ekonomi di pasar non-tradisional. Di sisi lain, Kuba menyambut baik dukungan Indonesia dalam upaya pengembangan teknologi pangan dan modernisasi alat pertanian. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya sebatas pada hubungan antar pemerintah, tetapi juga membuka peluang bagi sektor swasta Indonesia untuk mulai berinvestasi di wilayah Karibia. Pemirsa, suasana keagamaan mulai terasa di seluruh penjuru tanah air. Pemerintah melalui Kementerian Agama secara resmi telah menetapkan awal bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Penetapan ini diambil setelah melalui sidang isbat yang mempertimbangkan hasil pemantauan hilal di puluhan titik di seluruh Indonesia. Dengan demikian, umat muslim di Indonesia akan mulai melaksanakan ibadah puasa pada pertengahan Februari 2026 ini. Masjid-masjid di berbagai daerah, mulai dari Palembang hingga Jakarta, sudah mulai dipadati jemaah untuk melaksanakan sholat tarawih perdana. Momentum Ramadan tahun ini juga dibarengi dengan upaya pemerintahan dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok di pasar. Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa stok beras, minyak goreng, dan daging dalam kondisi aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama 1 bulan ke depan. Pemirsa, upaya evakuasi dan penanganan pasca bencana longsor di daerah Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus dioptimalkan. Hingga memasuki akhir Februari 2026, tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, serta relawan telah berhasil mengevakuasi seluruh korban yang tertimbun material longsor. Fokus utama petugas kini beralih pada pembersihan akses jalan utama yang sempat lumpuh total. Alat berat telah diterjunkan ke lokasi untuk menyingkirkan material tanah dan bebatuan agar distribusi logistik menuju posko pengungsian kembali lancar. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status tanggap darurat bencana dan mulai melakukan pemetaan terhadap zona merah rawan longsor.
Warga yang berada di lereng perbukitan diimbau untuk tetap waspada dan bersedia direlokasi jika curah hujan kembali meningkat. Selain bantuan fisik, pemulihan trauma atau trauma healing bagi anak-anak di posko pengungsian juga menjadi prioritas dinas sosial saat ini. Pemirsa, sebuah temuan spektakuler dari dunia arkeologi kembali menetapkan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia. Para peneliti berhasil menemukan stensil tangan dan artefak prasejarah di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara yang diperkirakan berusia 60.000 tahun. Temuan ini menjadi sangat signifikan karena usianya melampaui seni cadas tertua yang pernah ditemukan di Spanyol maupun wilayah Eropa lainnya. Hal ini membuktikan bahwa manusia purba di Nusantara sudah memiliki kemampuan berpikir simbolis dan seni jauh lebih awal dari diperkirakan sebelumnya. Penelitian yang melibatkan tim gabungan nasional dan internasional ini menggunakan metode penanganan uranium series untuk memastikan akurasi usia pada lapisan mineral yang menutupi lukisan tersebut. Penemuan di Pulau Muna ini sekaligus mengubah teori imigrasi manusia purba dan perkembangan kognitif manusia di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan kini tengah berupaya mendaftarkan situs tersebut sebagai warisan dunia UNESCO serta diperketat perlindungan di sekitar area gua guna mencegah kerusakan pada aset sejarah yang sangat berharga. Pemirsa, di tengah dominasi musik digital dan layanan streaming, sebuah tren klasik justru kembali mencuri perhatian. Piringan hitam atau vinil kini bukan lagi sekedar barang antik koleksi generasi lalu, melainkan telah menjadi gaya hidup baru bagi anak muda, khususnya generasi Z. Di kawasan Pasar Santa hingga Blok M Jakarta, toko-toko rilisan fisik kini lebih sering dipadati oleh anak muda. Mereka rela berburu album musisi indie lokal maupun mancanegara dalam format piringan hitam. Bagi mereka, mendengarkan musik lewat vinil memberikan pengalaman yang berbeda. Selain kualitas suara analog yang dinilai lebih hangat, estetika dari sampul album fisik dan ritual memutar piringan hitam menjadi daya tarik seni yang tidak didapatkan di platform digital. Kembalinya popularitas vinil ini juga menjadi angin segar bagi para musisi lokal. Banyak band dan penyanyi Indonesia kini mulai merilis album mereka dalam bentuk piringan hitam atau vinil, sebagai bentuk apresiasi kepada penggemar dan upaya menjaga eksistensi karya fisik. Meskipun harganya relatif lebih mahal, minat pasar tetap tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai, di mana karya seni tidak hanya dinikmati secara audio, tetapi juga ingin dimiliki secara nyata sebagai barang koleksi.